Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnati wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dolalatin finnar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi seruannya, memenuhi panggilannya, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullah anhum ajmain. Selaku khatib, kami tak lupa untuk mewasiatkan kepada kita sekalian untuk kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, yang tak lupa kita syukuri pula dalam kehidupan kita ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai makhluknya. Dalam Al-Quran surah As-Sams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, yang sebelumnya dari ayat yang 1 sampai di ayat yang ke-6 Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit dan demi bumi. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Kemudian Allah di ayat yang ke-7 juga bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, maksudnya jiwa manusia serta penyempurnaan ciptaannya. Di sini Allah mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang disempurnakan penciptaannya. Tidak ada samanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun mungkin secara fisik
ada di antara makhluk-makhluk Allah itu yang mirip dengan manusia secara fisik. Tetapi tentunya mereka bukan dikategorikan sebagai manusia, tetapi mereka dikategorikan sebagai hewan. Tetapi manusia merupakan makhluk yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penciptaannya tersebut. Di dalam surah At-Tin juga Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau tadi ada hewan yang menyerupai manusia, tetapi mereka tidak memiliki akal. Tetapi kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Yang dengan akal tersebut kemudian kita memaksimalkan diri kita. Kita memaksimalkan tindak tanduk kita, ucapan kita, gerak-gerik kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi dalam kelanjutannya ayat tersebut, surah Asy-Syams ayat 8, Allah mengatakan, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia telah memberikan potensi kepada kita, yaitu potensi untuk berbuat kejahatan dan potensi untuk berbuat ketaatan. Apa? Kejahatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita bisa memilih, jamaah sekalian rahimakumullah. Apakah jalan yang kita lalui jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalan fujur, jalan dosa, jalan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Sehingga dalam kelanjutannya Allah juga mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan Allah juga mengatakan, "Wa qad khaba man dassaha." Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotorinya. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, di surah At-Tin juga tadi Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Setelah Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baik bentuk. Tetapi Allah lagi mengatakan, kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Tapi Allah mengatakan, "Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putus. Jadi bukan berarti kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dengan penyempurnaan bentuk, kesempurnaan bentuk, keindahan bentuk yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dengan itu Allah memuliakan kita. Tetapi orang yang dimuliakan adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum."
Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kita merupakan makhluk yang disempurnakan penciptaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Syariat tersebut tentunya untuk mengarahkan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Sehingga kita beberapa hal dalam syariat ini kita dituntun bahwa kita dilarang umpamanya meminum minuman keras, karena hal tersebut bisa merusak jiwa kita, bisa merusak diri kita, dan juga merusak jiwa kita, akal kita. Kita dilarang melakukan zina, karena zina juga itu merusak tatanan kehidupan, karena tidak jelas siapa yang menjadi orang tuanya dan seterusnya. Kita dilarang memakan makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, 2 ayat yang hampir mirip, tentang larangan kita memakan makanan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia. Di sini Allah tidak mengatakan wahai kaum muslimin, tidak. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, baik dia Islam maupun yang bukan Islam. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Jadi bukan cuma halal tapi baik juga. Walaupun dia halal tapi tidak baik, jangan dimakan. Karena ada orang mungkin bagi dia makanan tersebut halal, tetapi bagi dia tidak baik untuk kesehatan. Sehingga kalau dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita memilih makanan-makanan yang ada di bumi ini, yaitu makanan yang baik, halal dan baik. Sehingga kenapa para ulama kita ada yang mengharamkan rokok? Karena ini tadi halalan thayyiban. Semua ahli mengatakan, para ahli-ahli di bidang kesehatan, sampai WHO, Badan Kesehatan Dunia, mereka melakukan riset bahwa rokok itu merupakan sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau kita kaitkan dengan firman Allah tadi, memang kalau seperti itu kenyataannya, maka wajarlah kalau sebagian ulama kita mengatakan bahwa rokok itu adalah haram. Adapun yang mengatakan tidak haram, karena mereka mengatakan tiada dalil yang jelas, tidak ada penyebutan Nabi mengatakan bahwa rokok itu haram. Tapi cukuplah akal kita yang mengatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi orang manusia, sekarang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
Makanlah oleh kalian apa-apa yang baik dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ini khusus kepada kaum muslimin. Makanlah oleh kalian apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di situ juga Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga diberikan potensi baik untuk berbuat baik dan untuk berbuat kejahatan. Sehingga dua potensi ini tentunya kitalah sebagai kaum muslimin yang pandai-pandai melihat mana hal-hal yang menuju kepada kejahatan dan mana hal-hal yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul untuk membimbing kita. Dan saat ini tentunya ketika Rasul sudah tidak ada, tetapi ajaran daripada para Rasul itu menyebar sampai kepada kita saat ini. Sehingga kami selalu mewasiatkan kepada kita sekalian untuk selalu meniti jalan-jalan ajakan-ajakan kepada ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya nantinya kita tidak menyesal di hari kemudian terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Demikian jemaah Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sa'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Wa salatuhu wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.